disiarkan dari Jalan Kiai Gembyang nomor 1 Kendal. Inilah 93 LPPL Radio Suara Kendal FM. Itulah keluarga Kendal. Keluarga Kendal. Suara Kendal FM. Pasar Suara Kendal. Pasar Suara Kendal.
Deviana Savana. Cincin emas permata, kau tukar dengan dengan diriku. Walah ya. Sakno. Sakno. Yeah. Salmino. Suleng Sakti. Disiarkan dari Jalan Kiai Gembyang nomor 1 Kendal. Inilah 93 LPPL Radio Suara Kendal FM. Itulah keluarga Kendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Radio Talk Show Radio Suara Kendal. Pada hari ini hari Rabu, tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal 25 Oktober 2023. Waduh, udah di akhir penghujung tahun 2023. Kali ini aku kedatangan dari Duta Genre Kabupaten Kendal. Halo, saya hai dulu dong di kamera. Halo semuanya. Ini dikenalin dulu dari kanan dulu, yang cowok siapa nih? Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Muhammad Adi Bramantio, kerap disapa Adini. Nah, aku sekarang diamanahi menjadi Duta Genre Kendal tahun 2023. Gantian ya. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama aku Wanodia Murti, bisa dipanggil Oda. Wah, ini berarti ada Oda dan Adi ya. Lo tuh gak jadi Odading ya kan? Dan kali ini kita bakalan ngomongin soal mental health yang jadi kayak gimana ya, akhirnya lagi booming banget, lagi viral banget, banyak banget kasus tentang mental health yang bikin kita kayak, loh kok iso ngene ya, iya nggak sih, iya ya, kok sampai so kepikiran segitu-gitunya gitu loh, nggak ngeri ya gitu. Dan buat kalian berdua kan kalian dari Duta Genre kan, oh ya by the way kalian
juara keberapa? Juara Juara 1. satu. Wih, nomor siji dah. Ngeri. Jadi dari teman-teman Duta Genre ini kan mau menyampaikan tentang mental health, dan kalian berdua nih mendefinisikan mental health itu sebenarnya gimana sih? Dari yang cowok dulu deh. Oke, kalau dari aku sendiri itu kesehatan mental itu keadaan di mana individu dapat melakukan sebuah kegiatan dengan produktif dan dapat menghadapi setiap permasalahannya dengan normal nih. Iya, berarti harus bisa berpikir dengan normal berarti. Iya, betul. Berarti kalau nggak normal, berarti kena mental health dong. Berarti Bisa gitu saya sih. termasuk di dua. Dari Oda sendiri gimana? Kalau menurut aku kesehatan mental atau mental health itu sesuatu yang berkaitan dengan psikis, emosi atau kejiwaannya, yang dimana kondisi seseorang itu bagaimana mereka bisa bahagianya itu seperti apa, jalannya seperti apa, lalu juga dapat mengenali jati dirinya sendiri, lalu dapat mengenali dan tahu bagaimana caranya mereka untuk menjaga kesehatan mental mereka sendiri. Oh gitu, berarti ya yang tahu diriku ya cuma diriku sebenarnya kan? Iya, betul banget. Karena kan kadang orang terlalu mikirin, aduh aku rapi naik ngono kan. Ayo kan cuma mikir kayak wong dia atau gitu. Jadi memang mental health itu jadi kayak sebenarnya itu apa, kita juga sendiri kan kadang masih bingung. Kadang ada yang sampai, wah kok beli stres apa ora ya ngono. Jadi buat kalian berarti sepenting apa sih buat ngejaga kayak mental health itu? Penting banget sih pastinya ya, juga mental. Kalau mental kita udah terombang-ambing nih, pastinya kegiatan kita selanjutnya juga bakalan ikut terombang-ambing. Jadi lebih sering bad mood ya nggak sih? Iya, sering bad mood, moodnya lebih labil sih. Ya, jadi mood swing banget, apalagi kamu yang cewek. Pasti lebih mood swing lagi kan? Aduh, mood banget nih. Dia tiba-tiba sejam nih moodnya bagus dari jam 1. Nanti jam 2 tiba-tiba, wih kok kayak piye toh? Langsung Terus gitu udah kan. bad mood sendiri Langsung tiba-tiba ngegas kan itu. Dan kan berarti kan kalau mental health itu kayak kita harus menjaga kesehatan mental juga kan. Berarti bedanya dengan menjaga apa namanya? Mental yang asli gitu gimana, kayak fisiknya gitu. Dari Oda dulu deh. Kalau menurutku dari fisik dan lain-lain itu kan juga berkaitan sama kesehatan mentalnya juga ya. Karena dari kesehatan mentalnya sendiri itu kalau kitanya mentalnya juga sehat, baik dan lain-lain, kita juga dapat apa ya, fisiknya itu juga jadi terjaga gitu loh, Kak. Berarti lebih kayak mengikuti gitu atau gimana sih? Iya, lebih ke mengikuti. Iya, Kalau berpengaruh. sebelumnya mental kita udah capek, otomatis fisik kita juga ikut capek. Iya, Oh iya jadi sih, kena memang juga gitu loh. ya kalau memang aku rasain kadang tuh kayak kalau kita tiba-tiba udah bad mood, udah malas, udah kayak bawaannya tuh kemerungsung kan, nggak bisa Iya, mengendal. betul. Rasanya tuh mau ngapa-ngapain, ya wes lah ngesuk meneh gitu kan. Iya. Iya bawaannya tuh jadi wes malas kabeh. Maunya kan kayak rebahan gitu kan. Iya, betul banget. Semua jadi bermasalah semua. Scroll TikTok, scroll sampai mampus sih kan. Dan apa ya? Yang kemarin itu yang kasus yang lagi viral kan, tau gak sih yang bukan beberapa sih, cukup kalau nggak salah 2 yang viral ya kemarin ya. Iya, ada yang 2. dari mahasiswa di Semarang di beberapa kampus yang ternama. Ini bisa dibilang kampus ternama ya kan? Karena di Semarang itu jadi kayak ih wong kuwi kok iso ngono ya ngono. Sebenarnya itu kenapa ya gitu. Dan beberapa mahasiswanya juga saya termasuk dari mahasiswa salah satu kampus yang jadi kayak gitu. Dan kalian nanggapinya gimana nih kalau buat sampai mengakhiri hayatnya? Aduh. Gimana nih? Kalau dari Oda dulu deh. Kalau dari aku mungkin aku juga jujur ikut miris ya Kak, kayak Miris. ikut prihatin gitu dengernya berita kayak gitu, kaget juga karena menurutku sebenarnya apa-apa atau masalah itu sebenarnya juga nggak harus diselesaikan dengan bunuh diri gitu, Ya. untuk mengakhiri hidup. Bundir, kita ganti bundir Bundir. dengan bunuh diri. Bundir. Bahaya cuy. Itu juga kasihan sama orang tuanya juga, orang Iya. tuanya juga bisa depresi juga karena Bisa melihat trauma anaknya juga. yang tiba-tiba seperti itu. Ya, Betul, berarti betul. kan itu juga salah satu kayak yang penting tuh kita harus ada komunikasi juga kan. Betul Iya banget. betul. Dan buat isunya setauku itu kan mereka ada salah satu yang terkait kayak kasus pinjol gitu gak sih? Iya. Ya bener gak sih? Tapi entah itu benar atau enggak, ini belum pasti ya, karena beberapa kayak di sosmed, di artikel itu kayak ngerilis bahwa salah satu penyebabnya karena mereka ditagih berhutang di pinjol gitu kan. Nah, berarti kalau dari kamu sendiri, kalau 2 orang itu sebenarnya gimana?
Nggak orang itu sih. Kalau yang buat pinjol ya khususnya ya itu kayak pastinya jika kita udah melakukan pinjol tuh pastinya ada yang namanya gengsi. Oh yes you. Gengsi kan pasti. Gengsi. Apalagi zaman sekarang gengsinya pada tinggi-tinggi nih. Aduh. Ora iPhone ora bos. Iya nggak iPhone nggak apalagi yang bobanya harus 3. Waduh, 3. Gitu. Itu tuh sebenarnya kita nyesuaiin sama ekonominya kita juga. Jangan kita memaksakan diri agar terlihat wah gitu di mata teman-teman semuanya. Biar kelihatan fancy banget Iya, ya kan. fancy banget. Jadi buat yang kayak gitu tuh berarti memang kita harus ngejaga lingkup kita juga ya nggak sih? Betul, jaga daripada kita kayak terlalu mikir sendiri kan ibaratnya butrek dewe ya nggak? Puter Dewi. Betul. Iya gak sih kalian pernah ngerasain sih? Ya nggak usah berpikir yang kayak berat-berat deh. Kita mikirin kayak tiba-tiba ada tugas. Kalian masih sekolah nggak sih? Masih. Iya kan masih kan? Kalau tiba-tiba tugas sekolah wakeh, harusnya tugas kelompok tapi biasanya ngerjain cuma satu bos. Betul banget yang lain numpang Iya itu lama kan kayak biasanya. lah putrek dewe ya gak sih? Memang lingkup. Cuman kadang mereka yang kayak gitu tuh beralasan bahwa kayak pernah nggak sih teman-teman kalian yang bilang waduh aku ki ra ono wong sing iso tak ceritani gitu. Banyak sih ya, paling apalagi remaja ini kan juga seperti yang tadi Mas Adi bilang itu kadang juga gengsi-gengsian. Terus kadang juga mereka lebih ke mendem sendiri gitu ya. Iya. Mendem sendiri, apa-apa dipendem. Bahkan seperti yang tadi itu sampai bundir juga kayak gitu. Jadi mungkin mereka juga butuh teman cerita Iya, seperti betul itu, banget. Kak. Oh butuh buat stress release ya. Iya. Terus bisa mungkin kita juga kalau ada teman yang cerita kita dengerinnya yang baik nih. Jangan teman cerita kita juga ikut nyeritain ke orang-orang lain tuh. Sebisa Iya. mungkin jangan teman-teman. Kita juga harus jaga privasi teman-teman kita juga. Betul, kita juga harus Seringnya kayak gimana ya, kayak adu cerita Iya. malah adu mekanik mereka berdua. Adu Malah nasib. Iya, Adu adu nasib. Kak. Loh kiki piye to jane ya. Dan menurutku stress release itu nggak harus ibaratnya kita harus healing dan lain-lain. Kalau aku sendiri lebih kadang kan kita kayak misuh ya nggak sih? Kita kayak menurut misuh itu menurutku salah satu stress release yang cukup ya ringan gitu. Ya kayak apa namanya? Kayak harus misuh banget gitu guys. Kalau udah gimana kalau udah? Kalau buat aku, kalau tadi kan kakaknya lebih ke miso ya kak. Kalau aku mungkin bisa diluapinya cerita ke keluarga juga bisa gitu. Atau cerita ke temen itu juga bisa. Terus melakukan kegiatan bareng-bareng sama keluarga, sama temen. Lebih ke menghabiskan waktu bersama aja sih. Nah ini permasalahannya jika kalian tidak punya keluarga, tidak punya teman. Ini gimana nih? Aduh. Nah sebisa mungkin kita juga nyari teman ya. Jangan jadi orang yang introvert banget lah. Jangan jadi istilahnya. pendiam gitu ya. Nah, Kalau aku sendiri, kalau buat teman-teman gue introvert, aku nggak nyaranin mereka buat tiba-tiba nyari teman. Kalau aku sendiri gampang banget buat nyari teman, tiba-tiba buat cerita. Cuman buat mereka itu, harus berubah jadi super Susah saya ya, 3 gitu loh. Jadi sekarang kan kalian tahu gak sih kalau ada Discord, tiba-tiba kita bisa anonymous chat gitu kan, ada banyak banget kan sekarang. Banyak. Ya, kita ikut aja Discord, kita cerita di situ. Di situ kan kita nggak tahu kowe sopo, aku sopo ya nggak sih. Jadi ya lebih bisa terbuka cerita sama orang yang nggak kenal menurutku. Iya, tapi juga harus tetap hati-hati ya kak. Iya, tetap harus. Jangan sampai waspada, teman-teman. menyebutkan kayak identitas gitu. Iya, jangan Nanti kan sampai. malah jadi bahan kayak apa ya? Ibaratnya kejahatan gitu Iya. kan. Bisa. Jadi buat kalian yang mungkin introvert, kalian coba main Discord, coba main kayak pakai apa namanya akun apa namanya? Di Telegram itu juga. Iya, ada. Telegram kayak akun fake itu bisa jadi salah satu. Ya mungkin itu sedikit kurang baik ya memang ya. Cuman ya itu menjadi salah satu biar kalian nggak terlalu berpikir, waduh aku introvert, anti konco gitu kan. Terus anti konco ngenes ya kan susah banget gitu. Jadi buat kita nih, kita bakalan kasih dulu lagu-lagu dan juga iklan dulu. Kita tetap standby di Radio Suara Kendal dengan Radio Talk Show sampai nanti beberapa jam kemudian. 93 LPPL Radio Suara Kendal FM. Itulah keluarga Kendal. Ya Allah, awak kok pating kremot, ora kepenak meni. Blas ra iso kaiki. Oh alah Kang,
yen awakmu ora kepenak, ngombe wae jamu tetes Bio 7. Ya wis, tak tuku Bio 7 wae. Ha ara, wis tak terke, ora usah nunggu mengko. Kemon, Kang. Ayo ra. Bio 7, jamu tetesnya orang Indonesia, membantu mengatasi penyakit seperti mah, kanker, diabetes, jantung, stroke, darah tinggi, asam urat, dan lain-lain. Bio 7 bisa Anda dapatkan di Apotek Kaliwungu, Gria Farma, Sekopek Farma, Kendal, Kerja Dasa, Puji Sehat, Cepiring, Apotek Cepiring, Pegandon, Apotek Pegandon, Nur Sejahtera, Asri Farma, Weleri Anugerah Bahagia, Sukorejo, Apotek Faiza, dan Apotek Sukorejo. Khusus pembelian Bio 7 di Radio Suara Kendal, beli 1, dapat bonus 1, ukuran 5 ml. Bio 7, jamu tetesnya orang Indonesia. Gelangmu, wih, apik. Kalungmu juga pengen. Belinya di mana? Di toko emas Hajah Cayatun. Di Kaliwungu ada, di Pegandon juga ada. Model emasnya top markoto. Toko Emas Hajah Cayatun menyediakan perhiasan emas tua dan muda. Ada leontin, gelang, cincin, kalung, anting, dan lain-lain. Untuk anak-anak tersedia perhiasan yang sangat menarik, baik remaja, dewasa, semua ada. Yuk berias sambil menabung dengan datang di Toko Emas Hajah Cayatun. Toko Emas Hajah Cayatun ada 2, di Kaliwungu, Komplek Pasar Pagi Kaliwungu, sebelah timur pintu masuk Pasar Pagi Kaliwungu. Pegandon, di Jalan Raya Pegandon, depan Pasar Pegandon. Toko Emas Hajah Cayatun, WA 081 228 02 600 dan 085 875 436 734. Toko Emas Hajah Cayatun, amanah dan terpercaya. Anakku, kau cahaya
Hello Hola masih bareng Enzo dan juga Duta Genre. Jadi kita tadi udah ibaratnya gimana? Kita udah ngomongin banyak banget soal mental health, soal kasus yang sering terjadi. Sebenarnya mental health ki piye to jane gitu kan. Jane stres karena mental health podo pora kan gitu kan. Ya sebenarnya sih kalau menurutku ya sama-sama tipis lah. Dan teman-teman kan akhirnya udah tahu nih sebenarnya kasusnya ada, terus sebenarnya mental health itu gimana. Dan pasti kan teman-teman tanya nih, loh tadi membahas terus cara ngejaganya biar kita nggak stres, ngejaganya biar kita nggak tiba-tiba budek dewe, itu gimana sih menurut kalian? Oke, dari aku dulu ya. Yang pertama itu pastinya jauhi komentar yang berbau-bau negatif nih. Jangan dimasukin langsung di hati tuh, jangan. Tebak ke kantong Ya, masukin kantong terus nanti dibuang di pinggir jalan. Habis itu yang kedua itu bersyukur apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Sebisa mungkin kita mensyukuri apa yang kita punya. Gengsi jangan diutamakan ya teman-teman semuanya. Terus yang ketiga nih, berkumpul dengan teman-teman nggak cuma kumpul aja nih, tapi kita juga sharing-sharing cerita biar kita tuh tidak terlalu terbebani lah, ibaratnya seperti itu. Jangan tiba-tiba nongkrong bareng-bareng kakek Zeus, itu kan bahaya cuy. Betul banget. Jadi buat teman-teman kalian segeralah bertaubat kembali ke jalan yang benar. Kalau di Oda gimana nih? Kalau dari aku mungkin kita itu bisa belajar untuk mengontrol emosi dari diri kita sendiri. Oh iya, mengontrol emosi. Karena mengontrol emosi kan juga penting banget ya. Kalau bukan kita ya gimana gitu. Oke. Terus yang kedua kita itu juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Bisa tuh sama teman-teman atau lagi berkegiatan untuk healing mungkin sekarang banyak banget yang healing gitu-gitu. Terus juga kita harus bisa untuk menjaga pola hidup kita sebaik mungkin sih. Pola hidup gimana nih maksudnya pola hidup? Ya mungkin dari makanannya juga bisa, tapi kita juga harus bisa mengontrol self reward kita atau menghargai diri kita sendiri setelah melakukan tiba-tiba sesuatu. Dikit-dikit reward, dikit-dikit healing. Healing. Sidi-sidi healing itu gimana buat kalian yang pengen dapat kesenangan yang lebih, menundalah kesenangan kecil ya nggak sih? Iya, tiba-tiba kalian pengen beli boba nih, beli boba 3 gitu kan. Ya kalian harus menunda kesenangan kecil dulu. Healing tipis-tipisnya dihilangin dulu. Kita nanti healing yang besar buat bisa beli boba 3 ya nggak sih? Kan buat rewardnya biar lebih mantep nih bos. Langsung besar ya rewardnya. Iya, kan langsung biar lebih puas gitu ya. Biar lebih puas. Tiba-tiba sidik-sidik. Karena kalian baliknya ke J2 Prime. Relate banget gak sih J2 Prime? Langsung panas. Ya gimana ya kayak gitu. Terus buat menjaganya emang harus, dan teman-teman yang memang introvert nih kan, dia bisnis nggak punya teman, kalian ikutlah komunitas-komunitas yang ada di sosial media. Betul banget. Itu ngebantu banget. Komunitas sosial media tuh kayak kalian tiba-tiba suka kayak ngoprek, suka belajar komputer, atau mungkin suka bertani mungkin, karena bertani sendiri kan yang kita tahu menghasilkan bos cuan pol, beneran. Kan kalau kalian dari Gen Z sendiri kan pasti wah nanduri ngono, iya nggak sih? Pertanian itu menghasilkan sungguh sangat banyak cuan kalau kalian tahu. Iya, benar. Jadi buat kalian yang tiba-tiba aku anaknya mau tanduran, anaknya tani yuk, ngono, meh apa ya gitu kan? Loh, tani kena dihasilkan bisa kayak nek ra ono sagu aku ra mangan loh. Kalian juga kan? Betul banget. Iya, betul banget. Ikutin banget sebenarnya. Iya kan? Dipikir kan kayak gitu, kayak relate banget dengan dengan kehidupan. Dan ini yang sering banget jadi apa namanya, yang jadi stigma banyak orang. Kalau kalian ini kan Gen Z nih, kalian tuh sering banget dianggap terlalu lazy, terlalu mental health. Dikit-dikit, waduh mentalku kena, aduh. Dikit-dikit mentalku bobrok gitu, aduh. Terlalu ngejudge banget, terlalu body shaming, terlalu apa. Padahal saya generasi yang di atas kalian. Saya lebih sering dikata-katain, lebih sering, maksudnya gimana ya? Under pressure-nya mungkin lebih baik mungkin ya. Tapi nggak menutup kemungkinan buat kalian jadi lebih kuat, itu kan nggak mungkin. Dan ini buat kalian ngilangin stereotip dan pendapat kalian tentang Gen Z lazy itu gimana? Dari Oda dulu dong. Kalau dari aku itu sebenarnya juga tergantung sama diri mereka masing-masing juga, tergantung merekanya gimana.
Sebenarnya juga nggak lazy juga sih, sebenarnya sekarang itu juga banyak bahkan Gen Z itu yang sudah dapat mengembangkan dirinya di Iya, era zaman betul yang banget. sekarang ini. Misalnya juga dapat memanfaatkan teknologinya yang sekarang juga lebih canggih-canggih gitu. Jadi mereka ChatGPT, iya, AI. jadi mereka juga bisa lebih mengembangkan diri juga sih Iya sebenarnya. sih. Terus juga banyak Gen Z zaman sekarang yang memiliki inovasi-inovasi yang keren-keren lah Iya, pokoknya. betul banget. Inovasi keren apa nih inovasi? Contoh kecilnya aja nih, kalau setiap ada event kan dulu cuma kayak kegiatan yang namanya kayak makrab, malam keakraban, tapi sekarang udah bisa kita alihkan menjadi tema, yaitu kayak contohnya Sandia nih. Itu Sandia itu diambil dari bahasa Sanskerta kayak gitu, yang artinya matahari tenggelam. Setelah itu juga Sandia itu juga ada akronimnya loh. Walah. Satukan dengan keharmonisan yang Nyore ada. toh, nyore toh. Iya. Bosannya akal-akal loh. Nyore toh. Nyore. Nyenja, kecil, Bos. Nyenja. Angel bahasanya mau. Sandia. Wangel ya, Rek. Jadi memang itu menjadi salah satu inovasi buat teman-teman dari Gen Z ya enggak. Dan kayak Gen Z itu sering dibilang kalau apa namanya gampang ngedrop, gampang nggak bisa di pressure lah, nggak bisa tiba-tiba harus kerja sesuai deadline, kerja pokoknya yang berat-berat nggak bisa. Kalau kalian bisa nggak kira-kira? Harus bisa. Harus bisa. Harus bisa dong. Bisa gak bisa? Harus bisa. Demi Bisa masa nggak bisa? depan yang Harus cerah, bisa. Bos. Waduh, demi masih. masa depan yang cerah. Apalagi teknologi yang sekarang tuh gila banget ya nggak sih kalian? Canggih Ya, banget ada sekarang. ChatGPT, ada AI, ada kalian ibaratnya ini garap matematika yang menurut kalian susah ya kan, aku juga susah gitu matematika. Kita upload di Google tiba-tiba keluar jawabannya, Bos. Udah ada Iya, jawabannya. langsung ada. Langsung Jadi ada. ketika kalian nggak bisa inovatif, ketika kalian nggak bisa tiba-tiba dikit-dikit malas, dikit-dikit ngopo-ngopo perubahan itu jadi bikin nanti kita susah ke depannya gitu loh. Iya, betul banget. Makanya kita juga harus memanfaatkan teknologi sekarang ini ya kan. Yes, Harus dimanfaatkan. dimanfaatkan. Apalagi kerjaan remote dari rumah sekarang udah banyak banget. Banyak banget. Sekarang kalian upload gambar gitu. Untuk duit Pak, piye gue? Bisa. Kalian ingat gak Gozali itu? Ingat. Ya, itu ngeri, dia upload foto selfie, laku, Bos. Langsung banyak banget. Langsung banyak Jadi banget. miliaran tiba-tiba ada cewek bertebaran dekat dia gitu. Aku sih jadi Mary gitu. Kenapa bisa dia seperti kayak apa ya? Seperti kayak mudah banget dapetin uang. Ini buat kalian para Gen Z. Kalau saya dari pesan saya sebagai generasi sebelumnya, tolonglah gitu. Terus buat kalian sendiri kan pasti ada nih kan trip and tricksnya, langkahnya yang harus dilakuin para teman-teman ini buat ngejaga mental health itu biar nggak kayak menyita waktu, nggak sampai scroll sampai mampus, nggak tiba-tiba terlalu ngegame terus, push rank terus, kalah lost streak, stres, budrek, mental health lagi ya ayolah kan. Mental health-nya kena langsung. Kalau dari Adi sendiri nih gimana? Oke, buat yang Gimana sih triknya gitu loh? Oke, triknya tuh yang pertama nih ya teman-teman, jangan overthinking. Waduh, Terus overthinking. jangan ngelihat konten-konten yang berbau-bau bikin ngeset gitu loh. Kan banyak sih di TikTok yang konten dikit-dikit Aku tuh jengkel, Bu, sumpah. dikit-dikit ngeset, dikit-dikit kayak gitu-gitu terus. Aku jangan Sad boy, sad girl. Iya, sad boy, sad girl itu sebenarnya juga berpengaruh kepada diri kita juga sih. berpatokan kepada Iya. apa kayak reels IG dan reels Betul. Facebook entah itu apapun itu, jadi kita cari gitu gini kan gitu kan. Iya, setelah itu sama memanage penggunaan teknologi dengan baik. Yes. Memarahnya dengan baik. Iya. Ya karena kan yang tadi teknologi itu kan kadang bikin kita malasnya. Iya. Kita sekarang udah bisa pesan makan lewat handphone, kita bisa gak usah gara PR lah ibaratnya sekarang. Belanja bisa lewat handphone. Semuanya bisa lewat. Iya, semuanya handphone. bisa. Ya karena Oda gimana Oda? Kalau dari aku mungkin bisa meluangkan waktunya untuk melakukan organisasi bisa. Oh yes, untuk menjalin organisasi. hubungan sama teman-teman, terus habis itu juga melakukan kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Jadi dialihin aja supaya nggak apa-apa dipendam, apa-apa sad boy, sad girl Ya, gitu. sad boy, sad girl, Iya. tiba-tiba bikin konten lagunya ngeset. Betul. Situ-situ nangis. Siti-siti Ya, nangis. situ nangis. Jangan iya memang itu dampak banget dari kayak kita sering nge-scroll sampai mampus itu tadi. Tiba-tiba kata-kata jadi harus gini tiwas diperjuangkan jebule jadi badute ngono kan. Lah ya Allah. Ya kan
gimana kalau itu gak baik buat kalian ya ditinggalkan ya gak sih? Iya, betul Iya. lah. Kalian disuruh ngelawak mau di kehidupan nyata bos. Lama. Ngelawak buat nganterin jadi Gojek. Aduh coy. Terus kayak kalian sebagai kayak Gen Z sekarang, sebagai ibaratnya kalian kan udah jadi role model ini kan, buat ngambil jalannya sendiri buat menyelesaikan segala permasalahan ini jangan mudah dipendam kan. Jadi haruskah untuk mandiri dan juga kerja keras sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan tiba-tiba kita kalau kerja keras kita bisa dapat lebih, atau mungkin memang kita harus kerja cerdas juga harus kerja keras juga gitu. Dari Oda nih gimana nih? Kalau untuk kerja keras ya memang sih Kak, kita juga harus tetap kerja keras. Tapi mau gimana pun kita juga nggak bisa jalan sendiri gitu. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kita juga butuh pendampingan, butuh bantuan dari orang-orang sekitar kita, entah dari keluarga, orang tua, teman deket, ya orang-orang sekitar kita sih Kak. Berarti memang dari teman-teman dekat kita dulu ya nggak sih? Iya betul Iya. banget. Nah sebenarnya itu inti dari kita tuh kita perlu tempat cerita Betul. cerita yang aman buat kita. Kalau kita tidak percaya sama teman, kita bisa langsung cerita sama keluarga saja Keluarga sudah juga 100% terpercaya. Tidak 100% terpercaya sih menurutku, karena temanku yang udah menikah banyak sekali. Terus tiba-tiba kayak aduh cerita sama keluarga malah bubrah gitu kan, malah tambah rungkat gitu. Kalau aku itu agak sedikit mungkin buat kalian kan belum tiba-tiba punya kehidupan yang Iya. berkeluarga dan lain-lain kan. Kalau teman-temanku yang udah berkeluarga dibilang cerita kalau keluarga itu bisa jadi bumerang. Iya kalau sudah berumah tangga. Iya, untuk Kalau buat sudah teman berumah kalau tangga. dan buat teman-teman yang punya kasus sebagai entah itu broken home, entah itu orang tuanya hubungannya kurang baik, itu juga bisa loh. Maksudnya jadi buat kalian gimana ya, kalau parenting sama orang tua kan kita gak bisa menyalahkan juga. Iya. Iya Dia sih. tiba-tiba orang tua kalian parentingnya kurang baik dengan kalian. Ya pasti kalian nggak bisa cerita dengan orang tua 100%. Iya. Iya nggak sih? Dan bahkan kalau di rumah itu aku dulu sempat malas karena terlalu over nasehat. Over nasehat, over terlalu sidik-sidik domongin kowe kudu ngene, kowe kudu ngene. Malas gak sih kalian? Jujur aja deh, pasti wah kok ngomongin nasehat terus boyo ngobrol santai gitu sama temen gitu. Kenapa kita jarang di rumah? Karena kita di rumah kayak kok dikandani terus ya, aku yuk pengen ngomong cerita ya kan gitu kan, kadang yang bikin susah gitu. Jadi memang temen dan milih temen yang baik, nggak cuma temen ya, buat kalian kalau milih temen yang baik dan temen yang bisa dicurhatin itu jadi apa ya, jadi buat kita nggak mudah mental health. Iya. Iya nggak sih? Betul sih. Nyari bestie ya teman-teman. Nyari bestie, nyari bestie. yang dekat yang udah bisa dipercaya gitu kan. Jadi biar kita bisa lebih terbuka juga. Betul banget Toda. Dan buat kalian yang introvert, cobalah kalian main Discord, main chat anonymous. Kalau dulu tuh kalian pernah zamannya kayak simi-simi gak sih? Tahu simi-simi gak? Gak tahu nih Nggak Kak. tahu. Gak tahu nih Kak. Jadi simi-simi itu Zaman dia kapan itu? sistem kerjanya dia kayak bot gitu kan. Dia kita ngechat dia yang balas apa jawabannya gitu kan. Cuman itu bot. Kalau sekarang kan kita bisa Discord kan yang ngejawab orang asli. Iya, orang asli. Oh iya, yang lagi viral Ome TV, bos. Ome TV. Iya, Oh iya. Ome Lagi TV. viral banget itu ya. Ome TV itu bisa juga buat kalian cerita, kalian juga kan bisa kayak sekarang udah bisa kayak nyembunyiin muka kan. Iya. Udah bisa diganti dan lain, itu buat cerita aku pengen cerita tapi sopo ya gitu kan, ya buka Ome TV bos, buka Ome Iya. TV terus yaitu Discord dan lain-lain. Jadi teman-teman yang mungkin introvert bisa ngebantu kita juga ya nggak sih? Iya. Bisa. Bisa Harusnya kalian Duta Genre punya program chat kayak gitu. Ini bisa jadi invasi nggak sih? Iya Ya bisa. kan? Kalian bikin Next ya teman-teman, tungguin. jadi orang yang nggak kenal bisa. Kadang kan orang mas, alah data takut dijenengi, omaning di tanggal lahir, tempat Iya. tanggal lahir, dia kan malas Iya. gitu. Dia Kan juga ya data diri gitu yes, iya kan. Itu menjadi salah satu inovasi, dan setelah ngomongin inovasi kita bakalan nyetel lagu-lagu dulu abis ini. Jadi tetap stay tune di 93 FM bareng kita dan juga Duta Genre. 93 LPPL Radio Suara Kendal FM. Itulah keluarga Kendal. Yang sabar ya Pak.
Ibu tetap berusaha biar Bapak cepat sembuh. Iya, Bu. Ini Ibu bawakan M-King. Bapak minum ya. Iya, Bu. Sini Bapak minum, Bu. M-King, jamu tetes yang berkhasiat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. M-King dibuat dari ekstrak daun kelor, buah mengkudu, temulawak, dan bunga rosella. Minum M-King 15 tetes 3 kali sehari dapat melancarkan metabolisme, meregenerasi sel, dan mencukupi kebutuhan nutrisi dalam tubuh. M-King sudah terdaftar di BPOM dan mendapat sertifikat halal dari MUI, aman dikonsumsi. Dapatkan M-King di Radio Suara Kendal, Jalan Kiai Gembyang nomor 1 Kendal. HP 081222894518 dan di Apotek Kaliwungu, Gria Farma, Sekopek Farma, Kendal, Kerja Dasa, Puji Sehat, Cepiring, Apotek Cepiring, Pegandon, Apotek Pegandon, Nur Sejahtera, Asri Farma, Weleri Anugerah Bahagia, Sukorjo, Apotek Faiza dan Apotek Sukorjo. Khusus pembelian M-King di Radio Suara Kendal. Beli 1 dapat bonus 1 ukuran 5 mili. Layanan COD. Hubungi 081 781 8107. Gimana Pak rasanya setelah minum M-King? Badan Bapak jauh lebih enak sekarang, Bu. Alhamdulillah. M-King, rajanya jamu tetes Indonesia. Daftar kerja Kong lewat PT Dewi Pengayom Bangsa wae. Ketimbang ning kene golek kerja angel, mesti akeh potongane ya. Ora ana potongane. Proses tujuan Hong Kong zero cost lho, gratis tanpa biaya penempatan. Nek ngono aku tak daftar. Lah kae bojoku ning omah ben sisan ya. Bojomu didaftarke sisan ning Polandia. Mumpung isih enom. Oke lah nek ngono. Ayo, aku diterke ning PT Dewi Pengayom Bangsa. PT Dewi Pengayom Bangsa melayani penempatan ke luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Polandia, dan Korea. Info lebih lanjut hubungi kantor cabang Kendal di 0294368602 atau datang langsung ke kantor cabang Jalan Sunan Abinawa, KM 0,5 Pakebon, Kendal. PT Dewi Pengayom Bangsa melindungi dan mengayomi dari keberangkatan sampai kepulangan. Mumet mikir cicilan, ngopi-ngopi masih. Monggo mas kopine. Wah, iki yo seger dek. Iki kopi nganggo gula apa uyah le dek? Kok buah sini ngene? Walah, jebul kleru uyah ya mas. Tak kira gula mau. Mripatku rada burem mek mas. Ora jelas nggo ndeleng e. Yalah, rabon iku dek. Dan diobati karo iki lho dek. Kapsul Bionetra dijamin biar meripat cetha wela-wela. Ingin punya mata sehat tanpa gangguan? Sekarang ada solusinya. Minumlah kapsul Bionetra. Bionetra bereaksi cepat karena diracik dan diformulasikan khusus dari bahan-bahan ekstrak herbal terbaik. Bionetra memiliki manfaat yang luar biasa. Mampu mengobati mata minus, mata plus, katarak, rabun dekat dan jauh, glaukoma, retina, mata berair, mata merah, dan mata lelah. Semua masalah mata akan teratasi dengan Bionetra. Vitamin A, beta karoten, pikosiani, zeaxanthin, lutein, antimikroba, dan antioksidan adalah kombinasi sempurna yang terkandung dalam kapsul Bionetra. Bionetra aman tanpa efek samping, sudah berizin resmi oleh Badan POM dan telah teruji klinis. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Segera dapatkan Bionetra. Satu botol isi 60 kapsul dengan harga Rp250.000 di Radio Suara Kendal, Jalan Kiai Gembyang nomor 1 Kendal. Kaliwungu di Apotek Gria Farma, Sekopek Farma, Kendal, Apotek Kerja Dasa, Puji Sehat, Cepiring, Apotek Cepiring, Pegandon, Apotek Pegandon, Nur Sejahtera, Weleri, Apotek Asri Farma, Apotek Anugerah Bahagia, Sukorjo, Apotek Sukorjo, Faiza, Boja, Apotek Raharjo. Untuk info lebih lanjut, hubungi Andi di 085151111998. Wah, kapsul Bionetra pancen cespleng tenan khasiate. Mripatku saiki wis cetha wela-wela. Bionetra, solusi terbaik untuk kesehatan mata Anda.
Ladies and gentlemen, Dewi, Fabio, Indonesia tiene talento. Vámonos pa' Colombia, papá. Let's go. Semuanya tangan di atas, ayo bergoyang. Tengah di kiri, plus tengah ke kanan. Goyang pinggungmu, ikuti irama. Hey, goyang, kiri, goyang. Semuanya tangan di atas, ayo bergoyang. Tengah ke kiri, plus tengah ke kanan. Goyang pinggungmu, ikuti irama. Hey, goyang, kiri, goyang, kanan. Goyang. Ay papi, kau dekati aku, coba rebut hatiku, berbagai macam caramu, kan ku buat kau jadi loco, bailamos el dembow, tócame el cuerpo, ayo semua goyang, dangdut dan salsa. Semuanya tengah di atas, ayo bergoyang. Tengah ke kiri, plus tengah ke kanan. Goyang pinggungmu, ikuti irama. Hey, goyang kiri, goyang kanan. Ven, bailate conmigo, ya llegó la hora loca. Tú a mí me provocas, muévelo para abajo que ya empezó el relajo. Donde mi fallo, nos vamos gozando. Ayo semua, ikuti irama, ikuti irama. Ayo semua, ikuti irama, ikuti irama. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Vamos a bailar, mamá, que no hay maná. Come on. Goyang. Ay papi, kau dekati aku, coba rebut hatiku, berbagai macam caramu, kan ku buat kau jadi loco, bailamos el dembow, tócame el cuerpo, ayo semua goyang, dangdut dan salsa. Semuanya tengah di atas, ayo bergoyang. Tengah ke kiri, plus tengah ke kanan. Goyang pinggungmu, ikuti irama. Hey, goyang kiri, goyang. Semuanya tengah di atas, ayo bergoyang. Tengah ke kiri, plus tengah ke kanan. Goyang pinggungmu, ikuti irama. Hey, goyang kiri, goyang kanan. Come on. Goyang. Halo, welcome back, masih ada di Radio Talk Show bersama Hensa dan juga Duta Genre. Halo. Ya, kita tadi udah kayak ngapain yang ngebabat habis. Aku malah kadang-kadang soto babat Pak Biasa lagi. Nah, ini Kendal udah mulai agak sedikit adem. Nggak kayak kemarin-kemarin dan mulai adem, tapi ini sepertinya ada pertanyaan yang bikin kita agak sedikit panas. Waduh, apa karena ini tuh? pertanyaannya gitulah pokoknya. Gitulah. Aku takut salah ngomong soalnya. Jadi ini ada Ibu Hanas dari Pegandon. Selamat pagi Mas Hensa dan juga adik-adik. Ibu mau tanya nih, gimana caranya buat menghadapi orang yang selalu posting story yang bisa memicu pertengkaran di keluarga besar. Ya tadi kan balik keluarga tadi kan. Terus yang kedua, jikalau kita tiap hari ada tetangga yang manasin motor selama 1 jam dan asapnya masuk ke rumah kita dan sangat mengganggu kesehatan gitu ya. Oke Bu Hanas, ini biar dijawab sama dua adik-adik dari Genre. Kalau dari Adi sendiri gimana? Oke, kalau dari story nih, mungkin bagaimana cara kita nangkepnya juga ya. Kan belum tentu juga orang itu ngepost story nyindirnya ke kita nih. Tapi kita juga bisa lihat dia terlebih dahulu. Setelah itu, jika emang iya, kita bisa mengkomunikasikan dengan baik. Setelah itu, kita juga bisa yang namanya apa itu namanya Kak? Di private gitu ya? Private atau disembunyikan ya story-nya. Nah, buat ibunya mungkin di private atau mungkin di private. Mungkin apa gimana ya? Jangan kembali lagi kayak obrolan kita yang tadi kayak overthinking gitu loh. Iya. Belum tentu story itu untuk kita. bukan untuk Ibu Hanas gitu. Oh iya. Mungkin untuk story-nya untuk orang lain atau mungkin story-nya menuju ke orang yang lain. Jadi jangan terlalu berpikir yang Negatif. negatif dulu. Mungkin dia
beda mengungkapkan perasaannya berbeda. Iya, betul. Atau mungkin jika memang itu sudah mulai kayak sedikit mengganggu, ya udah deh di privat aja gitu loh. Kalau salah dari Oda tadi gimana? Di privat aja mendingan. Ya itu juga bisa, terus kita juga bisa positive thinking juga sebenarnya. Oh iya, benar Seperti yang banget. tadi positive thinking, anggap aja ya udah gitulah. Mungkin bukan buat kita gitu. Ya mungkin itu untuk aku yang dituju gitu. Itu aku Berarti mungkin. salah satunya harus di private biar Di tidak private. memicu tadi kan, memicu Iya. kayak kita terlalu berpikir kalau kita mudah terpicu kita harus menghindari pemicunya, ya kan? Iya. Gak bakalan ada api jika gak ada asap, ya kan? Gak ada pematiknya kan gak bisa nyala, ya nggak sih? Jadi harus ya udah hilangkan saja orang itu. Ibaratnya gak ada gitu. Bu Hanas kalau privasi story bisa mungkin, kalau nggak bisa coba minta anaknya untuk di privasi gitu. Atau mungkin siapalah sembarang yang bisa privasi story gitu kan. Biar lebih aman kitanya. Biar kita kan kalau aman jadinya kita tentram. Tentram. Kalau buat yang tadi gimana nih? Buat yang